Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara yang berbahagia, kaum bi'aku hatana yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa bersua, yaitu tentang berbincang-bincang, berbagi ilmu, pengetahuan yang baik, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari pribadi kami sendiri. Saudara yang berbahagia, sama kita ketahui, salat adalah merupakan rasul ibadah, kepalanya, pimpinannya atau bosnya ibadah. Salat adalah merupakan salah satu daripada arkanul Islam, salah satu daripada rukun Islam yang 5 perkara. Maka saudara, salat ini lebih dan istimewa dibandingkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, memerintahkan kepada kita manusia untuk melaksanakan ibadah saum. Itu masih perintahnya melalui perentaraan malaikat Jibril. Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah zakat. Perintah itu masih melalui perantara malaikatul Jibril. Ketika Allah merintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, bagi yang sanggup, bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, perintah itu saudara masih melalui perantara malaikat Jibril. Tapi saudara, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat, maka perintah ini tanpa ada perantara saudara, namun langsung dijemput oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat satu peristiwa yang masyhur, yang tidak asing bagi kita, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara yang berbahagia, bagaimana daripada keutamaan ibadah salat ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, masalus salati fid din, umpama posisi salat dalam agama itu kama sali ra'si fil jasad, sama seperti umpama posisi kepala dalam tubuh manusia. Jadi kalau tubuh kita ini kita umpamakan agama, maka kepala ini adalah salat, saudara. Ketika ada teman, ketika ada orang lain memukul punggung kita, masih ada maaf bagimu. Ketika orang lain memukul kaki atau tangan kita, masih ada maaf bagimu. Tapi jangan coba-coba saudara, ketika ada orang lain memukul kepala kita, maka tidak ada maaf bagimu. Kita akan marah. Itulah posisi salat saudara di dalam agama, seperti posisi kepala dalam tubuh manusia. Saudara yang berbahagia, ketika orang lain putus tangannya, ini umpama saja. Ketika orang lain putus tangannya, insya Allah masih hidup. Ketika orang lain putus telinganya, insya Allah masih hidup. Ketika orang lain putus kakinya, insya Allah masih hidup. Tapi ketika orang lain putus lehernya, insya Allah tidak hidup, saudara. Itulah umpama salat dalam agama kita. Untuk itu salat ini sangat diprioritaskan dalam agama kita. Salat tidak sanggup berdiri
silahkan duduk pakai bangku boleh. Itu pun saya tidak sanggup, silahkan engkau salat berbaring. Saya tidak sanggup menggerakkan tangan, pakai isyarat, isyarat mulut, isyarat mata. Itu pun tidak sanggup lagi saudara, pakai isyarat mulut, pakai isyarat mata tidak bisa, pakai isyarat hati saudara. Isyarat hati pun sudah tidak bisa lagi, berarti sudah mati saudara, bungkus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis lain juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasibu bil abdu yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, yang pertama ibadah kita akan dicek adalah salat. Fa in saluhat, kalau salat kita mantap, kontennya salat kita baik, bagus, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan dianggap bagus, kontennya juga akan bagus saudara. Tapi kalau sebaliknya, apabila salat kita rusak, maka saudara, ibadah-ibadah lain kontennya juga akan merah, akan rusak. Inilah posisi salat saudara. Benar, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita buktikan saudara, orang yang melaksanakan salat, insya Allah dia akan puasa, dia akan mau sedekah, dia akan zakat. Itu orang salat, karena dia sudah dibimbing oleh salatnya. Tapi orang yang tidak mau salat, insya Allah dia akan tidak mau baca Quran, dia akan malas puasa, dia akan pelit, tidak mau zakat. Kenapa? Salat saja kagak. Jadi inilah saudara, salat dalam agama kita. Untuk itu dalam satu pepatah mengatakan, ya pepatah bahasa daerah saya, belen le suaya, surut le cenendang, belen ati surga, ulang tadingkan sembayang saudara. Saya kira demikian saudara, dapat kita pahami, dapat kita berusaha. Jangan sampai ilmu kita setinggi langit, namun salat tidak kita laksanakan, kemumuh di dalam semak, jatuh melayang seleranya. Meskipun ilmu setinggi tegak, tidak sembayang apa gunanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.